biasa. Halo, selamat malam, Kak. Selamat malam. Ya Kak, di Malam. sini mohon izin, aku Hmm, mau kesaksian. ya. Jadi aku ini adalah seorang murtadin, ya Oh, maksudnya Murtadin. lagi. Ya, yes. Berapa lama? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Oke, aku Ya, suka nih kalau Murtadin, Murtadin gini. Luar biasa. Silakan, Kak, berbagi kesaksian, Kak. iya. Silakan. Jadi saya ini ceritanya bukan ceritanya ya, tapi saya ini lahir baru. Oh, lahir Jadi baru. saya dilahirkan kembali setelah saya mengenal Tuhan Yesus. Jadi singkat ceritanya gini Kak, kebetulan ini unik sih sebenarnya. Jadi Ah, waktu itu calon suami aku ini kan juga sama-sama kita tuh sama-sama seorang murtadin Kak. ah, Jadi apa ya, sama-sama mencari hmm, Tuhan intinya ya. begitulah. Saya tuh sempat pernah gagal nikah karena dulu mantan saya itu kan muslim ya. Ah, Terus saya itu kayak ngerasa sakit hati lah kok dia dengan semudah itu mempermainkan perasaan saya sampai mempermalukan keluarga saya. Dia maaf ya menghamili perempuan lain, bahasanya ah, begitulah hmm, gitu. Di situ saya kayak ada trauma Kak, ada hmm, trauma untuk memulai lagi hidup dengan pasangan itu aku ada trauma. Nah, terus singkat cerita di tahun 2020 itu aku diketemukan sama 2019. 2019 itu aku diketemukan dengan suami. hmm. Jadi ceritanya gini Kak, kita tuh unik sebenarnya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, dia nyangkanya aku itu muslim yang benar-benar muslim lah gitu. Ah, Padahal di situ juga aku tuh lagi kayak peralihan gitu loh Kak. hmm, Peralihan karena aku juga lagi belajar banyak tentang Kristen gitu ya. kan. Terus aku tuh ngobrol-ngobrol-ngobrol, ya intinya saling sharing lah gitu. Terus nyeletuk, aku nyeletuk duluan Kak. Ah, Eh, Sayang kita ke gereja yuk. Nah kebetulan aku tinggalnya kan di Bandung Kak. hmm, Nah, aku tuh ke gereja Karmel yang ada di Lembang. ya. Itu aku tuh istilahnya udah apa ya lama banget gitu kan nggak pernah datang ke gereja tuh udah lama banget lah gitu ya Kak. Karena aku juga kan dulu waktu muslim itu aku sering ikut ikut misa karena pengen tahu gitu kan Ya. eh, Katolik itu seperti Hmm, apa gitu kan, pengen banyak belajar. Tapi karena mungkin pada waktu itu aku juga jauh dari Tuhan, lama lah gitulah aku tuh ah, nggak ke gereja lagi pada waktu itu. Terus aku ke gereja bareng, jadi kita tuh ngedate pertamanya tuh ke gereja Kak. di gereja. Iya, Kakak masih jadi muslim itu? masih muslim, masih muslim. Haleluya. Silakan, Kak, dilanjutkan. Terus aku itu ikut misa, di situ aku nangis sama suami tuh sejadi-jadinya Kak. Aku bener-bener nangis, bener-bener pure. Aku tuh kayak kayak Roh Kudus tuh menjamah aku gitu loh Kak. Kayak oh my god ini domba aku yang tersesat nih. Kata Tuhan tuh Hmm, kamu tuh tersesat nak. hmm, Ayolah pulang. Kayak hmm, aku tuh kayak ada yang manggil gitu loh Kak. hmm. Akhirnya aku makin sering datang terus kayak ada konsultasi sama Romo juga. Kita ngobrol, ngobrolin soal pernikahan dan yang lain-lain. Tapi kan kita harus belajar agama dulu ya Kak. Ya, betul. Nah, long short story supaya nggak terlalu panjang lebar. Gak apa-apa, Kak. Intinya aku Panjang-panjang tuh gak apa-apa. boleh ya kak ya. Silakan, silakan. Terus long short story, aku itu dimimpiin. Aku Hmm. mimpi, aku beneran kayak kayak gini loh kak. Aku tuh tidur tapi kayak erep-erep ya gimana sih kayak sadar antara sadar dan enggak gitu. Antara sadar dan enggak. Ah, Kayak di tengah-tengah gitu, in the ah, middle gitu. Kayak aku tuh kayak masih sadar tapi di lain waktu aku juga tidur gitu kan. ya. Terus itu kayak ada sosok yang megang kepala aku, Kak. Hmm. Ada kayak yang ngusapin kepala aku gitu. Terus kayak aku tuh ngeliat, nggak bisa ngelihat wajahnya tapi tuh kayak terang banget. Terus dia bilang, ikutlah aku nak. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ aku merinding tuh, aku merinding lagi loh kak. Aku Ah, merinding lagi sumpah. ya. Di situ aku bangun, aku nangis, terus aku langsung berdoa. Hmm. Besoknya kebetulan Sabtu itu ke hari Sabtu. Nah besoknya aku telepon tuh suami aku. Waktu itu kita masih belum nikah ya. Ya. Terus aku telepon, kamu di mana gitu kan nanya. Kita ke Karmel yuk. Aku mau konsultasi, aku mau katekumen. Hmm. Nah akhirnya kita datang sama-sama ke sana. Terus konsultasi sama Romo. Akhirnya kita katekumen. Dan puji Tuhan ya kak, kita katekumen tuh nggak nyampe 1 tahun. Kita cuma 8 bulan. 8 bulan.
8 bulan. Puji Tuhan ya nggak seperti yang lainnya kan lama ya kayak Ya bisa lama. sampai eh, it can be less more than 1 year lah gitu, bisa sampai 1 tahun lebih gitu kan. Tapi puji Tuhan aku dikasih waktu sama Romo dalam waktu 8 bulan aku sudah dibaptis. Puji Tuhan, haleluya di situ. Itu. Gitu Kak. Aku juga sebenarnya di Islam itu aku bisa ngaji, aku bisa baca Quran. Ya, mungkin ada beberapa yang memang not make sense buat aku, Ya. kayak yang it's not fit in. Jadi aku selama perjalanan aku as a Muslim itu, I'm always asked to God. Ya. I'm always asked to God, who you are God, please show me if you are a God. Aku selalu bilang gitu di dalam sholat aku selalu bilang, Tuhan yang mana yang aku sembah selama ini, aku nggak tahu wujudnya kayak gimana, aku nggak tahu dia itu seperti apa. Aku sampai malam itu Kak, aku ingat banget terakhir aku tahajud itu, aku bilang, Tuhan show me, kalau misalkan Tuhan memang betul ada, real di hadapan aku, maka tunjukkanlah. Itu yang setelah itu aku yang tidur aku erep-erep itu tuh, aku setelah itu tuh abis kejadiannya tuh abis sholat malam itu Kak. Habis sholat malam. Abis sholat malam itu gitu Langsung kan. ditunjukkan. Ternyata Tuhan Yesus Langsung kebenarannya. ditunjukkan. Betul. Haleluya. Yohanes 14 ayat yang Haleluya. ke-6 ya. Itu. Kak, aku boleh tanya sedikit nggak Kak? Boleh. Boleh Kak. Aku selalu tanya nih ketika dengar kesaksian Merkadinya. Kak, yang pertama aku mau tanya, orang tua sekarang agamanya apa? Muslim. Pasti Muslim. Muslim. Apa mama masih ada? Papa sudah tidak ada. Papa sudah Tidak meninggal. ada, mama tapi Tinggal masih mama. ada. Kesan mama tahu kakak berpindah agama apa? Gimana Kak? Sorry. Kesan mama marah atau enggak orang tua? Oh, marah banget, marah besar. Bahkan Kak, sampai detik ini, sampai selama 5 tahun aku menjadi seorang Kristen itu, aku dimusuhin sama mama. Tapi yang aku lakukan sama mama itu, aku hanya mendoakan beliau, mudah-mudahan Tuhan Yesus membuka hatinya untuk mau menerima aku kembali. Jadi aku tuh beberapa kali Kak selalu datang sama mama itu selalu kayak I'm sorry, kayak rejected aku. Ah, Jadi kayak gimana sih Kak, benci gitu lihat aku. Padahal aku selalu bilang, Ma, Helen ini sudah lahir baru. Helen hanya ingin menyampaikan sama mama kalau Helen ini tetap anak mama sampai kapanpun. Dan bahkan sampai orang tua aku tuh Kak, dia maksa-maksa aku, nge-force aku untuk back again to Muslim. Tapi aku bersikukuh, aku nggak mau. Tapi bukan menolak secara tidak baik Kak. Aku menolak, aku bilang inilah Tuhanku, inilah jalanku yang selama ini Helen cari mah. Jadi beliau ini selalu berbenturan dengan aku Kak. Jadi selalu punya rasa benci sama orang Kristen tuh, dia benci banget. Kalau saya harus cerita, saya harus bilang gitu. Padahal aku selalu bilang sama mama, mama tuh harus terbuka hatinya. Mama itu harus ada cinta dan kasih dalam hati mama. Karena selama ini Helen gak melihat mama itu punya cinta dan kasih. Yang mama lihat orang itu kebencian, selalu benci, selalu marah. Padahal mama tidak mengenal lebih dalam tentang agama yang Helen yakini. Tapi kenapa mama sudah marah? Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Bahkan aku sampai, maaf nih Kak, aku datang bawa makanan aku dibuang. dibuang. Yes, katanya mama nggak mau nerima makanan dari orang kafir. Bahasanya sampai kayak gitu ke aku Kak. Jadi orang kafir katanya ya. Orang kafir, iya. Ah, Terus bahkan tidak menghargai suami aku sampai detik ini. Katanya kamu murtad gara-gara suami. Padahal belum ketemu pun aku tuh sudah apa ya, mencari keinginan ya. Udah mencari tahu ya. Udah mencari tahu, iya Kak, sendiri. Dan yang membantu aku tuh, aku sampai kalau inget Melita, almarhum Melita itu aku sedih Kak. Kenapa? Karena Melita Sidabutar. Melita Sidabutar, iya betul. Saya Melalui ngefans sekali lagunya, dengan dia. aku sangat ngefans sekali Kak, betul. Melalui lagunya dia, melalui lagunya Melita, yang penolong yang setia itu, aku itu jadi semakin apa ya Kak, semakin faith aku tuh semakin yakin gitu. Oh iya, Tuhan Yesus itu baik. Kenapa sih selama ini aku tidak menyadari itu? Sampai
sampai aku pengen belajar lebih jauh lagi. Bahkan aku masih sempetin, aku kan selalu meyakinkan diri aku ya Kak. Ah, Maksudnya aku sholat itu bukan aku labil atau apa, tapi hmm, aku pengen yakin nih, Tuhan show me gitu kan. Tuhan tunjukinlah sama aku gitu kan, bahwa Engkau itu ada dan hidup. Makanya aku pengen tahu Tuhan yang aku sembah itu Tuhan yang mana, kan begitu Kak. ya betul. Akhirnya aku terpanggil lah di situ. Begitu. Ketemu, dipegang kepalaku, itu kayak Ah, aku tuh ini beneran atau gimana gitu kan, aku iya. sampai kayak ini gimana sih kok bisa gitu, sampai kayak Hmm, aku tuh merinding Kak kalau aku selalu inget kesaksian aku di malam itu. Aku tuh hmm, selalu nangis, aku selalu kayak oh iya, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu punya rencana yang eh, baik sama aku dan iya. suami. Dan bahkan Kak, eh, maaf ya aku jadi sedih, Gak apa-apa, gak apa-apa. aku bahkan aku nggak apa-apa cerita di sini ya Kak, ini maksudnya kesaksian aja. Bahkan aku sama mamaku sendiri itu pernah mau dijual ke laki-laki yang hidung belang lah, maaf kalau aku bilang. Sampai dia terobsesi karena ingin kekayaan, karena ingin harta, sampai mau memanfaatkan anaknya sendiri untuk hal itu. Gitu Kak. Makanya aku kalau inget apa yang mamaku berikan sama aku, itu lukaku tuh banyak Kak. Tapi aku dipulihkan lagi sama Tuhan Yesus. Aku tidak boleh membenci orang tuaku. Betul. Walaupun orang tuaku memberikan luka yang luar biasa, deep dalam buat aku, membekas banget Kak. Tapi ya aku percaya kalau Tuhan Yesus itu akan memulihkan aku. Puji Tuhan sampai sekarang aku apa? Aku tuh bisa survive lah gitu. Bahkan aku pernah sakit Kak. Aku pernah sakit parah juga. Aku kena autoimun. Tapi puji Tuhan, ya aku disembuhkan lagi sama Tuhan Ya, gitu. Parah banget itu, nggak tahu lah katanya sih, kalau kata orang ya, tapi kan hmm, aku tetap percaya Tuhan aku itu Tuhan yang tidak bisa dikalahkan lah gitu, Tuhan yang ya Tuhan yang berkuasa, dahsyat ya. Tuhan yang maha dahsyat, maha Iya. maha segalanya buat aku. Haleluya. Katanya sih kalau pandangan orang yang lihat sakitnya aku itu, katanya dikerjain sama sama kerabat ya dekat aku sendiri lah, intinya yang nggak tahu lah, nggak suka sama aku atau gimana. Tapi puji Tuhan Yesus, itu aku nggak minta tolong sama siapa-siapa Kak. Yang aku lakukan itu aku novena, aku doa malam, aku doa tombak tikam setiap malam jam 3 aku bangun, aku doa kerahiman ilahi, aku minta doa perlindungan dari Santo Mikael. Puji Tuhan, segala hal-hal buruk Tuhan patahkan. Itulah Haleluya. yang aku rasa. Merinding saya dengar kesaksiannya Kak, serius. Nah, terkait apa yang kakak sampaikan tadi, kakak nggak perlu khawatir ya. Mhm. Di dalam kisah para rasul jelas sekali satu orang diselamatkan, seisi rumah itu akan diselamatkan. Ketika kakak dibenci juga, kakak jangan takut Kak. Karena Tuhan Yesus kan lebih dulu dibenci. Ketika kakak dihina, kakak nggak usah takut. Tuhan Yesus lebih dulu dihina dibandingkan kita Kak. Hmm. Markus 13 ayat yang ke-13, kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Itu harus tetap kita pegang. Nah, aku mau tanya lagi sebenarnya. Boleh Ini Kak. poin yang paling pentingnya ini Kak. Gak apa-apa Boleh. ya. Itu Gak maaf apa-apa. ya kalau saya banyak tanya. It's okay, gak apa-apa. Tapi Dengan senang yang hati. saya takutkan tuh gini Kak. Kakak kesaksian di atas, banyak roh-roh jahat itu yang bergelora hatinya di bawah mendengarkan kamu panas. Kepanasan di bawah. Tapi nggak masalah, biarin aja itu kan, biarkan roh Oh iya, jahat aku baca mereka. Kak. Iya. Itu. Nah, Gak Kak, apa-apa. aku mau tanya sama Kakak. Boleh. Apa perubahan hidup yang kakak rasakan? Ketika kakak dulu belum mengenal Tuhan Yesus, kakak masih di agama sebelah, dan sekarang kakak mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kakak. Apa perubahan yang benar-benar terlihat sangat, sangat apa ya, sangat Signifikan. berdampak gitu loh. Apa Kak? Aku jadi lebih punya cinta kasih, Kak. Terus aku merasa terberkati. Aku merasa tidak pernah kekurangan dalam hidup aku selama ini, karena Tuhan Yesus itu selalu ada untuk aku. Jadi puji Tuhan, eh, apa ya? Tanpa aku harus susah payah pun Tuhan itu sudah memberikan berkatnya untuk aku Kak. Padahal aku hidup ini bukan meminta berkat, tapi lebih meminta
apa ya, aku minta dikasih sehat aja, aku minta untuk selalu bisa memuliakan namanya setiap hari. Itu yang aku lakukan setiap hari, Kak. Ya. Aku tidak pernah berpatokan hidup ini harus minta berkat ya Tuhan, karena secara tidak langsung dengan kita bersyukur maka Tuhan akan memberkati kita. Itulah Betul. yang aku lakukan. Yang terpenting itu kan carilah dulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan Betul, kepadamu. betul, Itu. Nah, betul. Kak, kalau boleh tahu nih kakak anak keberapa? Aku anak bungsu, Kak. Oh, bungsu. Bungsu. Bungsu, bungsu. Kakak-kakaknya masih agamanya apa? My first sister, she is a Christian, Protestan. Haleluya. Terus yang lain? Juga belajar Kristen itu juga dia sendiri, Kak. Maksudnya Oh, ditentang gitu. juga sama orang tuaku. Cuman dia Heeh, imannya teguh kan. Jadi dia heeh, don't care gitu. Dia heeh. mau dihujat seperti apapun sekalipun sama orang tuanya, dia tetap berpegang teguh. Bahkan sekarang kakakku ini kebetulan jadi pendeta juga di Bandung gitu. Haleluya. Haleluya. Kak, boleh gak? Kalau kesaksiannya kan nanti aku posting di YouTube pribadi aku dan Instagram pribadi aku. Oh boleh, boleh banget Boleh Kak. ya? Nggak Boleh, keberatan ya? boleh, boleh. Gitu. Nah, Dengan senang aku hati. aku mau menguatkan kakak sedikit ya. Kakak 5 tahun sudah terima Tuhan Yesus. Kakak lebih Hmm. lama dibandingkan istri saya. Istri saya itu Hmm. baru 1 tahun lebih kemarin terima Tuhan Yesus. Puji Kakak Tuhan. percaya nggak? Waktu dia terima Tuhan Yesus, kan dia seorang murtadin juga ya. Dia Iya. terima Tuhan Yesus, itu dia disumpahin Kak, sama orang tuanya. Saya harus ceritakan Hmm. itu, karena Hmm. dia juga kalau kesaksian dia pasti ceritakan, 100 hari kalau kamu tidak meninggal, itu Hmm. tidak akan mungkin. Itu sumpah dari bapaknya sendiri. Tapi Hmm. istri aku berjawab apa? Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat. Sampai detik ini istri saya baik-baik aja. Puji Gitu. Tuhan. Luar biasa, bahkan dia menunjukkan cinta kasihnya. Nah, itu yang mau saya sampaikan sama kakak, walaupun dengan banyak kepahitan kakak tentang orang tua kakak, jangan membuat kakak benci atau marah. Kakak tetap mengasihi, karena kan Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih landasan dasar iman Kristen itu kan kasih. Betul. Harus Itu punya cinta kasih. Jadi mau harus kita punya. dihujat, mau kita dibenci dengan seluruh dunia ini, bahkan menghujat, membenci kita, kita tidak boleh membalas itu. Dan itu yang sedang aku lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita. Iya. Termasuk orang tua, aku pun sejauh ini masih mendoakan beliau. Aku selalu dalam doaku, Tuhan Yesus jagalah ibuku, jagalah orang tuaku, karena doaku selalu menyertainya setiap hari. Bahkan setiap malam aku nangis, aku selalu berdoa mudah-mudahan orang tuaku ini dikasih kesadaran, maksudnya dibukakan hatinya, mudah-mudahan mau menerima aku yang sudah lahir baru ini, gitu Kak. Oke, ada yang mau kakak sampaikan lagi nggak buat teman-teman murtadin juga kali di bawah buat kasih Ya, semangat buat mereka? ada Kak, buat Apa? teman-teman yang di bawah ya, yang masih belajar, yang masih mencari Tuhan, ayolah kalian jangan pernah berhenti, teruslah berjalan, teruslah mencari kerajaan Allah. Jangan pernah takut kamu mau dihujat, mau apa, karena Tuhan yang kamu cari itu adalah Tuhan yang benar dan hidup. Itu aja sih Kak. Kalau dari aku. Haleluya. Kak, kita Ya, berdoa sebentar ya. Ini waktunya gimana Kak? potong. Kita berdoa sebentar ya. Boleh, boleh, boleh Boleh Kak. ya? Boleh. Sebentar ya Kak. Enggak lah, musiknya nggak bisa. Langsung aja. Kita, Iya, nggak apa-apa Kak. mari kita bersatu di dalam doa. Kita Oke. rendahkan diri kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hingga kami boleh kembali mendengar kesaksian yang luar biasa dari Kak Helen Tuhan. Kesaksian yang sangat membangun rohani kami, yang menguatkan iman kami. Dan Tuhan Yesus memilih Kak Helen menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupannya. Semua berkat kebaikan Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa malam ini Tuhan, untuk Ibunda Kak Helen yang sampai detik ini masih belum menerima Kak Helen. Tapi kami yakin dan percaya, kami punya Tuhan yang dapat membolak-balikan hati manusia. Mungkin sekarang Ibunda tidak menerima Kak Helen, tapi kami yakin dan percaya segala kerinduan Kak Helen
untuk ibunda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan Tuhan jawab di waktu yang tepat. Karena janji Tuhan, ya dan amin di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Helen dan suami Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan berkati kehidupan mereka. Amin. Tuhan cukupkan kehidupan mereka Tuhan. Kalau ada pergumulan di dalam rumah tangga mereka, kami yakin dan percaya. Rancangan Tuhan, rancangan yang indah di dalam kehidupan Kak Helen dan suami. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan di dalam kehidupan Kak Helen dan suami. Tuhan, pada malam ini kami semakin yakin Tuhan. Apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut menyembah. Dan segala lidah boleh mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, semakin banyak orang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Pakai Kak Helen Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarganya, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, untuk menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Helen, terima kasih banyak ya. Terima kasih Kak. Salam kenal ya, aku izin follow akun kakak ya, kalau ada ini boleh info-info aja kalau misalnya. Ini apalagi kalau Kak Helen nanti mau ngisi apa ya? Aku ada lab di IG, aku punya IG pribadi kita 30. Kalau Kakak mau ngisi kesaksian di sana boleh? Gitu. Boleh. Nanti Kak. nanti aku hubungi Kakak ya. Gitu. Ya, Kak. Jadi bukan buat ini buat kita memberkati melalui kesaksian. Ya Kak ya? Betul. Iya. Siap. Oke, Kak Helen terima kasih banyak ya. Tuhan Ya, Yesus sama-sama, memberkati. Salam Kak. buat suami ya, salam buat keluarga. Amin. Terima kasih Kak. Tetap kuat pikul salib, tetap menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Shalom, Ya. selamat malam. Amin. Tuhan Yesus Shalom, selamat berkati. malam Kak. Tuhan Yesus Malam. memberkati. Terima Tuhan Yesus kasih. berkati.